Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, semakin cerdas. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran di pagi hari ini, anak-anakku di rumah mempersiapkan buku cetak 2A, buku tulis tematik, pensil, dan penghapusnya terlebih dahulu. Marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sebelum belajar dan kelancaran berbicara. Abaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anakku di rumah, silahkan dibuka buku Bupena 2A halaman 50. Materi pembelajaran kita, tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Pada muatan bahasa Indonesia yaitu membuat kalimat perintah di lingkungan sekolah. Kalimat perintah bersifat menyuruh. Jadi kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Paham ya nak? Itu merupakan kalimat perintah ya. Jadi kita menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah memiliki tanda seru. Paham ya? Memiliki tanda seru i terbalik ya. Nah, apalagi sifatnya? Menggunakan kata, katalah, atau kan pada kalimat tersebut. Paham ya? Jadi itu ciri-ciri kalimat perintah. Contoh kalimat perintah yang sering diucapkan Bapak dan Ibu guru di sekolah. Lakukan upacara bendera dengan tertib. Jangan terlambat lagi ya. Datanglah tepat waktu. Itu merupakan kalimat perintah ya. Anak-anakku sudah paham? Jika sudah paham, kita buka bukunya halaman 51. Untuk tugas pada halaman 51, anak-anakku mengerjakan soal 2 nomor. Ayo berlatih. Yang pertama, tuliskan kalimat perintah yang sesuai dengan gambar berikut. Jadi diperhatikan dulu gambarnya ya nak. Setelah itu buatkan satu kalimat sesuai dengan gambar. Nomor 2, tuliskan kalimat perintah yang kamu dengar di sekolah dengan rapi. Jadi tuliskan satu kalimat perintah yang anak-anakku dengar di sekolah. Tulisannya harus dirapikan ya, jangan terburu-buru untuk menulis ya. Kalau kita terburu-buru menulis, maka tulisan akan tidak rapi ya. Jadi kita menulis dengan tidak terburu-buru. Paham ya nak? Pelajaran kita yang kedua adalah muatan matematika, menyelesaikan permasalahan sehari-hari tentang penjumlahan. Nah, anak-anakku coba diperhatikan baik-baik videonya Ibu Guru. Di dalam videonya Ibu Guru ada kalimat yang berwarna merah ya. Kalimat tersebut merupakan kalimat perintah. Kenapa? Karena ciri-ciri kalimat perintah ada di dalamnya, yaitu menggunakan tanda seru. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang ayo kita baca bersama-sama. Ingat cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Jadi anak-anakku disuruh mengingat bagaimana cara menyelesaikan soal cerita pada penjumlahan. Ayo kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Yang pertama, bacalah soal cerita dengan saksama hingga kamu memahami makna soal. Berarti anak-anakku disuruh baca soal cerita ya. Yang kedua, tuliskan kalimat matematika yang sesuai soal. Lalu hitunglah. Ayo kita bersama-sama anak-anakku melihat contoh soal
cerita pada penjumlahan. Untuk tugas muatan matematika, soal ceritanya ada di dalam video pembelajaran Ibu Guru. Sebelum anak-anak mengerjakan soal cerita tersebut, anak-anakku memperhatikan contoh soal dan penyelesaiannya terlebih dahulu di buku Bepena 2A halaman 51. Lalu kerjakanlah soal cerita tersebut yang ada di dalam video pembelajaran Ibu Guru. Jadi anak-anakku bisa menggunakan dua cara ya untuk mengerjakan soal cerita tersebut. Bisa anak-anakku gunakan cara bersusun panjang, bisa juga dengan cara bersusun pendek. Jadi gunakan salah satu cara tersebut untuk menjawab soal cerita. Paham ya nak? Tugas kedua matematikanya ada di halaman 52, yaitu membuat soal cerita tentang penjumlahan. Anak-anakku di dalam soal tersebut, anak-anakku disuruh membuat soal cerita bersama dengan teman sebelahnya anak-anakku ya. Karena kita tidak di sekolah, jadi kita membuatnya di rumah, berarti bersama ibu, ayah, ataupun kakak ya. Jadi salah satunya yang ada di rumah kita temani untuk membuat satu soal cerita tentang penjumlahan. Setelah itu jawablah dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek, salah satu cara yang bisa anak-anakku gunakan di dalam penjumlahan. Paham ya nak? Sekarang kita pindah pelajaran yaitu muatan SBDP. Pada muatan SBDP yaitu mewarnai sketsa gambar. Yang pertama, sketsa gambar dapat diwarnai atau dihias. Kedua, cara mewarnai gambar bermacam-macam. Dan alat untuk mewarnai dapat menggunakan benda-benda di sekitar, misalnya sikat gigi atau cotton bud, bisa juga pensil warna. Untuk tugas muatan SBDP hari ini, anak-anakku mewarnai sketsa gambar yang sudah dibuat kemarin pada pembelajaran 3. Ya nak, jadi anak-anakku yang sudah mengerjakan sketsa gambarnya yang kemarin di pembelajaran 3, hari ini anak-anakku mewarnai sketsa tersebut ya, agar sketsa gambarnya kelihatan lebih bagus. Ya nak. Jadi anak-anakku, pembelajaran Ibu Guru hari ini jika ada yang kurang memahami, silahkan di WA pribadi Ibu Gurunya masing-masing agar pembelajaran dan tugasnya anak-anakku dapat diselesaikan dengan baik. Anak-anakku di rumah, sebelum Bu Guru tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita mengangkat kedua tangan untuk membaca doa sesudah belajar. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Anak-anakku di rumah, jika selesai mengerjakan tugasnya, ayo kita mengambil Al-Quran atau juz amanya, murojaah hafalan surah yang belum diselesaikan. Ya nak, semoga kita semua diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.